Kami dulu juga pengalaman itu banyak cempe yang mati karena memang kita nggak mengikuti, ternyata ada SOP kalau untuk penanganan cempe yang baru melahirkan. Nah, ini mungkin nanti resep ini bisa teman-teman ikuti. Mudah-mudahan manfaat kalau ada dombanya teman-teman yang beranak. Kalau kita di Slawe Farm, alhamdulillah jalan masuk ke tahun kedua. Tahun kedua ya. Masuk tahun kedua kita. Kalau dulu awal populasi? Awal populasi kita di 400 waktu itu. Setelah itu berkembang 1125. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama sahabat sapi. Kali ini masih di Slawe Farm. Kita akan belajar lagi edukasi bareng Mas Deka. Assalamualaikum Mas Deka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kenapa nih? Nah, ini ada domba yang baru beranak. Oh, baru beranak. Jadi kurang lebih umurnya ini sekitar 5 harian sebenarnya. Ngecek anak-anak merino. Jadi anak-anaknya cempe-cempe yang baru beranak, ada yang sudah beranak, juga kita cek kesehatannya. Oh ya Mas Deka, ini sudah berjalan berapa tahun Mas Deka jadi peternak? Kalau kita di Slawe Farm, alhamdulillah jalan masuk ke tahun kedua. Tahun kedua ya. Masuk tahun kedua kita. Kalau dulu awal populasi? Awal populasi kita di 400 waktu itu. Setelah itu berkembang 1125. Sekarang besok udah 600 ya Mas ya. Lah, kok bisa berkembang pesat dalam 2 tahun ya? Dalam 2 tahun tuh sebenarnya mungkin berbagi tipe ya Mas. Sampai kayak gini loh. Jadi kita itu kan pertama memang fokusnya di breeding domba-domba unggul. Jadi kita mengembangbiakan. Nah, kenapa kok populasinya bertambah? Ya karena satu ekor ada yang beranak 2. Besok domba Garut itu beranak 3 gitu kan. Jadi di sini hampir 1 bulan tuh mesti ada cempe-cempe yang lahir dari induan-induan betina ini. Nah, ini kita sekarang di blok khusus untuk merino. Sambil saya syuting ya Mas. Sambil syuting nggak apa-apa. Oke. Ini yang merino ya. Merino ini memang setelah dia beranak kita pisah dengan maksudnya pejantannya. Jadi dengan induan lain. Jadi dia memang fokus supaya fokus anak-anak ini nyusu dengan induk. Oh, dimasukin kandang beda ya, kandang gini. Kalau sebelumnya kan di koloni ya Mas. Ya. Nah, ini ada yang umur 5 hari beranak, ini itu masih belum lepas apa? Nah, ini merino panda teman-teman. Panda ini yang lagi itu ya Mas. Yang lagi booming katanya ya. Lagi booming. Nah, ini belum lepas anunya, tali pusarnya ini. Nah, ini masih usia 5 harian ini. 5 hari ya. Ini lah ya Mas Deka. Mungkin apa ya Mas Deka yang bisa dibagikan tips-tipsnya? Mungkin kalau di cempe ini kan rawan banget ya, kematian dan lain-lain. Betul. Mungkin ada apa kunci-kunci suksesnya? Nah, untuk teman-teman ya ini berbagi resep. Kami dulu juga pengalaman itu banyak cempe yang mati karena memang kita nggak mengikuti, ternyata ada SOP kalau untuk penanganan cempe yang baru melahirkan. Nah, ini mungkin nanti resep ini bisa teman-teman ikuti. Mudah-mudahan manfaat kalau ada dombanya teman-teman yang beranak, itu penanganannya seperti apa. Nah, yang pertama, ketika kita sudah melihat betina itu mau beranak, Mas, kalau bisa diberikan pakan, karena dia sudah bunting tua, diberikan pakan yang energinya tinggi.
Jadi konsentrat itu wajib teman-teman kalau bisa. Oh, konsentrat. Konsentrat wajib yang energinya tinggi. Ya, jadi energi itu maksudnya biasanya bahannya karbohidratnya tinggi. Kayak Itu jagung untuk energi. gitu, nggih. Jagung Iya. bisa. Pokoknya di bahan konsentrat tuh bisa kita lihat kan listnya berapa Iya. kadar pakannya. Tapi rata-rata kalau udah dikasih konsentrat bagus insya Allah. Kalau secara protein mungkin konsentrat apa, Mas? Kalau protein kita tetap ambil yang di 18-an. Berarti 18 ya. PK-nya di 18. Ya, Tapi insya Allah energinya juga akan tercukupi itu teman-teman. Iya. Gitu. 8, Nah, iya. setelah dikasih pakan yang bagus di kebun tinggal tua kan dia mau beranak. Iya. Nah, penanganan ketika dia mau beranak itu yang pertama, Iya. ketika kita sudah lihat dia beranak, Ya. kita biarkan aja dulu teman-teman. Usahakan dia beranak normal. Ini yang pertama. Nggak boleh disentuh. Sebaiknya jangan disentuh karena domba ini butuh proses ketenangan, tempat yang nyaman untuk dia mengeluarkan anak itu. Nah, justru ketika kita datang kayak Iya. langsung narik-narik, itu justru akan membuat dia stres. Nggak boleh tarik ya, Mas? Nah, orang mau melahirkan tambah ditarik-tarik kan stres. Iya, akhirnya. iya, benar-benar. Nah, domba itu ternyata juga kalau misalnya kita datang, jadi lebih baik kita amati teman-teman. Berapa durasi waktunya? Biasanya setengah jam Iya. sampai setengah jam lebih lah, 40 menitan. Kalau misalnya si anak tadi akhirnya normal keluar, itu justru bagus. Jadi anak itu domba itu keluar, itu Iya. justru bagus. Nah, Berarti, tapi bisa juga ditolong ya, Mas Dika? bisa juga ditolong apabila setengah jam itu sampai 45-40 menitan ternyata kita tunggu loh. Kok kayaknya kesusahan ini keluar. Boleh dibantu untuk dirogoh, ditarik. Boleh Oh, teman-teman. iya. Tapi usahakan tangan bersih. Tangan Iya. kita ini bersih, nggak terbawa itu. Iya. Nah, kalau dia lahirannya normal, biasanya kita malah kadang nggak tahu. Moro-moro pagi-pagi pernah pas kesini itu ada suara cempe. Iya. Loh, wis beranak ya domba gue. Padahal kita nggak tahu ternyata beranaknya subuh teman-teman. Nah, setelah dia beranak, penanganannya yang pertama usahakan dia lahir normal. lahir normal. Kalau dia nggak bisa lahir normal, bantu. Ya. Dengan catatan tadi ada range waktu setengah jam sampai 40 menit kita menunggu Ya. gitu. Nah, yang kedua teman-teman, setelah lahir Iya. dia itu normal. Untuk keamanan pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyemprotkan antiseptik. Antiseptik. Antiseptik kemana? Ke tali pusar. Ke tali pusar ya, Mas? Ini tali pusar ini. Hmm. Nah, kalau sekarang istilahnya banyak. Ada betadin, ada iodin, ada jenis-jenis antiseptik. Kalau mau, Gusanek gitu boleh, Mas? Hah? Gusanek gitu. wah gusanek, ya itu kurang aman teman-teman. Oh, kurang aman ya, Mas? Ya. Jadi apa? Tadi Nah, kalau kami sih di sini kita gunakan itu dulu. Yang ada din-din-dinnya, betadin sama iodin ya. iodin atau apa. Iya. Intinya sebenarnya cairan antiseptik sebenarnya teman-teman. Iya. Ya bukan tadi itu gusanek kita nggak merekomendasikan langsung itu, cuman untuk biasanya kita gunakan itu. Oh ya, gusanek pakai luka ya. Lah makanya itu. Nah, jadi ini ya teman-teman. Oke. Ya, tali pusarnya lahir disemprot dulu. Oke. Nah, setelah disemprot tadi itu sebenarnya cairan iodin atau betadin tadi itu bisa langsung diteteskan atau disemprotkan. Ya. Boleh dicampur air dulu sedikit Oke. gitu karena biasanya kental. Oke. Nah, boleh dicampur air dulu sedikit. Nah, setelah disemprotkan oke. Dia cempe ini kita lihat. Ya. Kalau dia kebutuhannya sebenarnya adalah setelah disemprot iodin tadi supaya tidak terjangkit bakteri sebenarnya. Bakteri yang merugikan di lantai kandang kita mungkin kotor. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak disemprot bakteri cairan antiseptik tadi, bakteri masuk lewat tali pusar menyebabkan dia kadang kejang. Ini yang Oh. sebutannya tetanus. Yang tiba-tiba mati cempe itu ya. Mati, kejang-kejang atau apalah muter-muter gitu teman-teman. Iya, Cempe itu. Dan itu kadang menyerangnya bisa jadi nanti di umur 1 bulan. Iya, terus besar gitu ya, Mas ya. Nah, Ah. itu ternyata ada bakteri yang sebenarnya tubuhnya dia sudah nggak kuat ngelawan itu. Ya, dan momennya akhirnya dia mati itu tadi. Jadi istilahnya infeksi terjadi di saluran yang dia awalnya masuk lewat tali pusar, teman-teman. Nah, itu. Iya. Jadi supaya aman, semprotan antiseptik tadi itu menutup supaya bakteri tadi tidak masuk. Itu satu kali atau sampai beberapa hari, Mas? Sarannya adalah seminggu kalau bisa. Seminggu Nah. ya, tiap satu hari Jadi sekali. setiap saya disemprot sehari sampai akhirnya mungkin kalau 5 hari tali pusarnya udah putus ya sudah
Tapi amannya teman-teman biasanya seminggu pertama. Seminggu ya. Seminggu pertama. Jadi 6 harian lah teman-teman semprot rutin. Ya. Besok pagi semprot. Sehari sekali aja enggak apa-apa. Oke. Itu setelah itu beres. Oke. Anak yang kedua adalah butuh yang namanya kolostrum. Kolostrum itu susu kalau kita pencet dari ambing betina itu dia putih tapi agak kekuning-kuningan. Enggak. Itu kalau kita coba ambil. Nah, untuk penanganan pertama, apabila cempe lahir normal, anak domba tadi sudah bisa berdiri, didekatkan dengan induk supaya bisa nyusu. Karena dia harus dapat yang pertama kali setelah disemprot tali pusarnya, dia harus dapat kolostrum, susu induk. Susu induk yang pertama, teman-teman. Oh, itu kental itu malah bagus ya, Mas? Semakin kental itu ya itu kolostrum. Kolostrum itu ciri-cirinya satu kental, ya. Yang kedua putih agak kekuning-kuningan, teman-teman. Bukan, saya ngerang takut kan susunya kok warnanya kuning. Iya. Itu malah bergizi ya. Justru itu kandungan setinggi-tingginya, kandungan nutrisinya di situ. Kolesterol. Karena cempe belum bisa makan rumput, teman-teman. Jadi dia harus dapatkan susu sebagai pakan utama. Nah, susu yang pertama ini dari ambing induk baru lahir itu disebut susu yang banyak kolostrumnya, itu disebut kolostrum dia makanya. Jadi kandungan susunya itu tingkatnya lebih tinggi nutrisinya untuk kebutuhan induk. Nah, kenapa kok kolostrum? Sebenarnya kolostrum ini membantu daya tahan tubuh tadi. Anak domba kalau sudah dapat itu dia akan lebih kuat, terhindar dari bakteri-bakteri atau virus yang sifatnya bisa menyebabkan dia sakit. Nah, itu jadi usahakan teman-teman bisa nyusu dengan induk. Kalau dia enggak mau, ya mau enggak mau kita harus bantu pegang. Ini biasanya terjadi di domba doro yang baru beranak. Domba doro baru beranak pertama kali. Biasanya jiwa keibuannya itu nggak muncul. Disadui gitu ya, Mas? Iya, kadang anak itu masih disadui. Tapi kalau jiwa keibuannya sudah muncul, anak itu mesti dia terima, teman-teman. Nah, itu yang ini tadi, ini alhamdulillah mau disusui, jadi nggak ada kendala untuk di sini. SOP ketiga untuk kasus tertentu, misalnya si induk nggak mau nyusu atau nggak keluar susu, maka harus dibantu dengan yang pertama ada kolostrum beku kalau bisa, teman-teman. Biasanya ada di peternak lain dijual. Oh, ada yang ada kolostrum yang dibekukan, itu kalau bisa dicairkan untuk disuplai pertama. Tapi kalau misalnya dia sudah minum kolostrum dari induk aman, berarti kita tinggal suplai susu bantuan aja, bantu susu untuk cempe yang akhirnya nggak mau atau kurang disusui gitu loh sama induknya. Oh, didot gitu ya, Mas. Jadi ngelihat kondisi. Biasanya kalau normalnya tanpa tambahan susu sudah oke. Tapi kalau misalnya dirasa butuh tambahan susu, berikan susu tambahan. Saya sarankan teman-teman tidak istilahnya kalau bisa diutamakan tetap susu kambing. Tetap susu kambing juga. Mungkin bisa asli lah, susu asli kambing. Mungkin bisa, kenapa kok kambing? Karena domba ini kan kalau kita perah kadang susah. Tapi untuk kasus tertentu sebenarnya domba dia pasti biasanya mau menyusui. Jadi nggak perlu kita kasih susu tambahan. Hanya kasus tertentu aja. Nah, teman-teman, langkah ketiga tadi setelah kita berikan semprotan antiseptik, iodin atau betadin tadi dan lain-lain. Dan yang kedua dia mendapatkan kolostrum atau susu dari induk. Yang ketiga adalah umur 10 hari, cempe sudah dilatih makan konsentrat. Umur 10 hari cempe sudah dilatih makan konsentrat. Itu boleh teman-teman untuk membangun rumen di dalam perutnya itu. Ada contohnya nggak, Mas? Konsentrat ada, tapi di sebelah sini. Nah, ini teman-teman, ini kasih konsentrat ini. Sudah habis. Ini ya, udah habis. Ini. Jadi kita gunakan wadah khusus untuk dimakan cempe-cempe. Nah, jadi cempe syarat yang ketiga setelah umur 10 hari atau umur 8 hari pun kalau dia sudah mau boleh, tapi dibelajari dulu ya teman-teman istilahnya. Jadi umur 10 hari makan konsentrat. Jadi makan konsentrat. Sambil ke sana mungkin, Mas. Terus lanjut, Mas. Nah, setelah jadi yang ketiga
tujuannya konsentrat tadi diberikan Ya. supaya rumen itu segera terbentuk untuk menyerap pakan yang nanti lebih bagus. Misalnya, maksudnya lebih bagus itu nanti kan masuk macam-macam makanan, rumput dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dia akan lebih siap dan akan berefek di pertumbuhan. Itu kalau rumennya sudah matang. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat, kalau teman-teman ingin tahu pertumbuhan domba atau cempe itu, rutin lakukan penimbangan sebulan sekali untuk mengukur pertumbuhan. Jadi ditimbang untuk mengukur pertumbuhan badannya. Parameter bagusnya apa Mas kalau ditimbang? Biasanya kalau misalnya 1 bulan pertama itu 3 sampai 4 kali bobot lahir. Misal bobotnya 3 kilo. 3 kilo berarti 1 bulan. 1 bulan berarti harusnya 9. Nah, misalnya dia di 9 kilo untuk jenis domba yang ini ya, yang dorper atau cross texel itu biasanya itu. Itu standarnya dia di sebenarnya semua sama sih. 3 sampai 4 kali bobot lahir. Mungkin kalau domba lokal kan lahirnya 1,5 kilo, berarti kan kali 3. Ya, pokoknya lahirnya 3 kilo atau 2 kilo ya, 2 kilo kali 3 tadi minimal di umur 1 bulan dia bobot di 6 kilo. Nah, itu teman-teman ya. Terus terakhir, kunci supaya kita aman untuk kelahiran pertama, sebaiknya berikan kehangatan di kandang. Misalnya kita kasih lampu khusus ini kan ini. Oh, lampu ya. Ya, sebenarnya ada lampu infrared teman-teman, lampu yang warna merah. Merah itu ya. Nah, ini kita kasih khusus. Kalau malam kita nyalakan. Karena di pacet ini kan suhunya dingin. Ya. Nah, untuk cempe sebaiknya dia di kandang yang jangan terbuka gini teman-teman. Jadi ada penutup. Oh. Ini SOP tambahan penting. SOP tambahan ya. Kandang usahakan hangat intinya. Kalau dirasa perlu, wajib dikasih lampu. Berikan lampu. Anak nanti akan tidur di dekat lampu. Biasanya gitu. Nah, gitu teman-teman. Itu insya Allah nanti kalau sudah umur 1 bulan, tidak ada kondisi apa-apa. Insya Allah dia survive sampai besar. Menekan angka kematian. Menekan angka kematian, betul. Mas, untuk angka kematian tuh yang ditoleransi dalam sebuah peternakan tuh maksimal berapa sih, Mas? Kalau misalnya bisa sih ya 5% saja. 5%. 5% lah, jangan banyak. Tapi 5% ya wakai, Mas. Itu maksimal ya. Maksimal. Kalau bisa sih biasanya standarnya kalau kita masih supaya ada untung tuh di 2% sampai 3%. Misalnya 2% ya, 100 ekor lahir 1 ekor mati 2. Iya, 2% aja lah. Kalau teman-teman harapannya sih nggak ada yang mati, tapi resiko itu kan pasti ada. Namanya nyawa ya. Nah, kalau di 5% ya, kalau sebaiknya jangan 5 lah. Kita buat lebih supaya untuk antisipasi, supaya teman-teman nggak rugi. Jadi buat di angka 2 sampai 3% aja udah. Maksimal itu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya Mas ya. Ya. Ilmunya. Ini kebetulan pas waktunya makan ya Mas ya. Ya. Dikasih makan ini. Induk sama anaknya seperti ini. Ini anak-anak merino yang kemarin sudah besar-besar. Alhamdulillah teman-teman bisa lihat. Ya. Pertumbuhannya juga bagus, sehat badannya. Yang penting gitu. Tadi ya diterapin SOP-nya. SOP tadi itu diterapkan. Insya Allah biasanya sih cempe itu ada awal-awal kadang teman-teman lihat kotorannya itu kuning. Ya. Itu normal teman-teman. Oh, normal ya. Normal untuk kelahiran pertama sampai 1 minggu itu. Ya normal aja. Kalau kotorannya bahkan agak-agak istilahnya kayak lembek. Tapi bukan cair loh teman-teman, ya kayak lembek gitu aja. Jemek gitu lah, lembek. Nah, itu normal untuk cempe yang usia sampai di umur 2 mingguan biasanya. Karena dia kok warna kuning, kok warna itu karena memang suplai pakan utama dia adalah susu tadi, susu induk. Makanya warna kuning. Nah. Oke, mungkin itu dulu ini Mas Deka paling mau ngecek-ngecek untuk kasih makan. Terima kasih Mas Deka. Sama-sama. Semoga sukses selalu untuk
Selawe Farm. Terima kasih. Saya tutup dulu. Berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.